Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi psikologi yang sudah saya pelajari. Pengertian psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut psikolog. Yang kedua, sejarah psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada akhir abad ke-19, terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt, Jerman 1832 sampai 1920 mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, yang ditandai titik awal psikologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Psikologi pendidikan sama tuannya dengan psikologi itu sendiri. Beberapa ahli ikut andil dalam perkembangan psikologi pendidikan, baik secara filsafat sampai dengan metode pengajaran yang efektif. Salah satunya adalah Demokritus, merupakan filsuf utama yang menekankan bahwa lingkungan dan suasana rumah membawa pengaruh penting untuk perkembangan kepribadian seseorang yang membedakan bagaimana individu tersebut berperilaku. Lingkungan perlu dibina agar tetap kondusif sebagai tempat belajar dan berkembangnya anak. Ada beberapa metode dalam psikologi pendidikan. Yang pertama adalah metode eksperimen. Metode eksperimen digunakan terutama untuk menguji perilaku atau perubahan sikap seseorang pada saat menggunakan suatu metode pendidikan yang baru. Sebagai contoh, pergantian kurikulum akan diteliti apakah cukup signifikan dalam membantu proses pembelajaran atau tidak. Kedua, metode kuesioner. Dalam metode kuesioner, subjek akan diberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan. Jawaban kemudian akan dikumpulkan untuk melihat aspek apa yang akan terlibat di dalamnya. Sebagai contoh, eksperimen mengenai sikap motivasi untuk belajar mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner ini. Yang ketiga, studi kasus. Metode studi kasus dalam eksperimen psikologi pendidikan akan melibatkan beberapa macam pengamatan terhadap peristiwa atau perilaku yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran. Metode ini biasanya juga akan digunakan untuk melihat seberapa jauh kumpulan kasus atau peristiwa dalam memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, penyelidikan klinis. Metode penyelidikan klinis sebenarnya masih terbagi lagi menjadi beberapa metode lagi. Pada intinya, ini akan lebih berfokus pada bagaimana pola perilaku yang ada pada seseorang terkait dengan proses pembelajarannya. Dan yang kelima adalah observasi naturalistik. Metode observasi naturalistik merupakan metode yang digunakan untuk mengamati subjek secara langsung, tetapi dengan tidak memberikan suatu intervensi yang berlebihan. Subjek mungkin tidak akan merasa diamati, padahal sebenarnya perilaku mereka sedang diobservasi. Hasil dari metode ini diharapkan akan lebih objektif dan juga lebih alami. Yang keempat, gejala-gejala kejiwaan. Gejala-gejala kejiwaan diklasifikasikan. Yang pertama adalah gejala pengenalan atau kognitif. Yang terdapat di gejala pengenalan itu ada pengamatan, tanggapan, ingatan, fantasi, asosiasi, berpikir, dan inteligensi. Yang kedua, gejala perasaan. Yang terdapat dalam gejala perasaan yaitu perasaan jasmaniah dan perasaan rohaniah. Yang ketiga, gejala kehendak atau psikomotorik. Yang keempat, gejala campuran. Yang terdapat di dalam gejala campuran atau kombinasi yaitu perhatian, sugesti, dan kelelahan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.